akan bahas cukup panjang tentang pneumatologi ya. Pneumatologi yang sebetulnya adalah doktrin Roh Kudus. Dan kita akan bahas ya secara sistematik historical ya tentang doktrin Roh Kudus dari reformasi sampai hari ini. Jadi ini akan menjadi satu proyek yang cukup panjang ya, karena kita akan masuk secara detail ke setiap zaman ya. Penekanan tentang doktrin Roh Kudus yang kita lihat terjadi di setiap zaman dari hari reformasi sampai sekarang gitu. Jadi kita tuh akan melantasi ya kira-kira 500 tahun punya perkembangan doktrin Roh Kudus pneumatologi. Dan untuk PA kali ini saya mendasarkan bahan saya dari buku yang ini ya, buku yang bisa bilang cukup tebal dan cukup sulit, tapi tulisannya sangat insightful ya, juga sangat memberkati saya gitu. Ini buku dari Anthony Thiselton ya, dia teolog yang masih hidup ya, teolog kontemporer yang sangat diakui ya di zaman ini gitu. Sedikit introduksi aja, memperkenalkan Anthony Thiselton ini. Mungkin ada di antara kita yang belum begitu jelas, silakan ya. Jadi Anthony Thiselton adalah seorang Anglican priest ya, seorang bishop Anglikan. Tapi dia juga ada seorang teolog, jadi dia bukan hanya bekerja sebagai gembala di gereja, tapi dia seorang akademik. Dan walaupun dia adalah seorang Anglikan, tapi dia punya studi itu sangat diterima oleh berbagai denominasi. Jadi dia sendiri itu pernah ngajar sebagai dosen di Fuller Theological Seminary, dan bahkan dia juga pernah diundang sebagai dosen di Calvin College. Jadi walaupun dia bukan secara strictly speaking, walaupun dia bukan adalah teolog reform, tetapi penelitian dia itu sangat diakui oleh teolog-teolog reform dan juga denominasi yang lain. Kalau kita lihat di belakang bukunya sini aja ya, ini ada beberapa nama tuh yang endorse dia, seperti Amos Yong. Amos Yong itu salah satu teolog di dalam bidang pneumatologi, di dalam doktrin Roh Kudus, yang salah satu juga yang paling diakui di zaman ini. Ada Klein Snodgrass, saya juga nggak pernah baca buku dia sebetulnya, tapi ada Craig Keener dari Asbury Theological Seminary. Craig Keener juga pernah diundang sama STT Jakarta buat seminar di sini, pernah diundang sama STTRI Warung Buncit untuk mengadakan seminar di sini. Jadi dia udah beberapa kali hadir di Indonesia. Dan juga ada James Dunn ya. James Dunn itu salah satu scholar, salah satu teolog perjanjian baru yang bisa bilang one of the most, salah satu yang paling berpengaruh ya di abad 21. Jadi sekali lagi ya, walaupun dia adalah teolog Anglikan, dia bukan reform, tapi penelitian dia itu sangat dalam, sangat luas, dan secara akademik itu sangat diakui oleh berbagai denominasi. Jadi kita cara mempelajarinya adalah lewat yang namanya systematic historical gitu. Systematic historical ya. Jadi kita akan meneliti doktrin Roh Kudus secara sistematis ya. Sistematis berarti artinya kita akan meneliti berbagai banyak tokoh ya yang bahas tentang doktrin Roh Kudus. Historical ya artinya kita akan melintasi berbagai zaman gitu. Jadi bukan hanya reformasi, tapi abad 17, abad 18, abad 19, abad 20, abad 21. Jadi dari reformasi kita tahu orang-orang seperti, pastinya ya, kita akan bahas khususnya hari ini Luther, nanti ada Calvin, ada Zwingli. Abad 18 kita bisa bahas pendirinya Metodis ya, Wesley, kita akan bahas Jonathan Edwards, kita akan bahas John Owen. Abad 19 nanti ada teolog-teolog liberal ya, Schleiermacher dan seterusnya. Abad 20 ada Pannenberg dan kawan-kawan. Dan ketika kita masuk ke abad 20 kita juga akan bahas doktrin Roh Kudus Pentakosta ya, Pentecostal pneumatologi. Tokoh yang penting di
di denominasi Pentakosta ya, yang sekarang masih hidup itu adalah Gordon Fee. Gordon Fee, buku-buku dia itu juga banyak dipakai di dalam tulisan-tulisan dia ya, itu juga ada di dalam seri-seri commentary ya. Ini salah satu jarang ya dari denominasi Pentakosta ada scholar yang sangat diakui gitu ya. Tapi Gordon Fee itu salah satunya ya. Dia tuh very very authoritative, buku-buku dia sangat boleh dibaca. Sekali lagi dia walaupun dia bukan reform, tapi doktrin Roh Kudusnya itu sangat sangat baik ya. Nanti abad 21 ya. 21 kita bisa bahas sedikit tentang Amos Yong ya. Amos Yong dan juga Michael Welker gitu ya. Michael Welker dia salah satu teolog yang sangat terkenal, banyak penelitiannya di dalam pneumatologi. Michael Welker, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, ini adalah dosennya Pak Billy ya. Pendeta Billy itu bela-bela sampai mau ke Jerman, sampai mau ke Heidelberg. Untuk apa mau ke Heidelberg? Itu untuk kejar dosen ini gitu ya. Kalau bukan dia, Pak Billy juga nggak mau ke Heidelberg gitu ya, gara-gara dia. Ini Michael Welker. Michael Welker tahun lalu juga diundang ke salah satu apa ya namanya ya, konferensi gitu ya. Itu saya lupa konferensi apa gitu. Tapi di dalam dunia teologi, konferensi itu kalau pembicara utamanya itu seolah-olah mereka tuh kayak equivalent dengan menang Nobel Prize gitu. Orang yang di dalam dunia teolog ya, Nobel Prize-nya adalah konferensi itu. Saya lupa namanya apa gitu. Tapi intinya tahun lalu tuh Michael Welker itu dia diundang. Dia kayak menang Nobel Prize-nya di dalam teologi lah. Jadi kontribusi dia khususnya di dalam pneumatologi nanti sampai abad 21 kita akan bahas. Jadi sekali lagi ini akan menjadi satu proyek yang cukup panjang ya. Pertemuannya saya pikir mungkin bisa 10 kali. Kita mungkin bisa 10 kali pertemuan baru bisa kita bahas dari reformasi sampai abad 21. Dan ini pun banyak teolog-teolog, banyak pemikirannya saya akan skip gitu. Saya skip bukan berarti mereka nggak penting, saya skip gara-gara kontennya. Jadi kita akan hanya fokus ke beberapa saja. Kenapa kita tuh membelajar dan kita membahas secara sistematik historical? Ya. Approach ini, cara ini, ya, ini akan menolong kita di dalam berbagai hal. Ya. Jadi sekali lagi, kita tuh nggak akan membahas pneumatologi dari biblical ya. Kita tahu kalau kita masuk ke sekolah teologi kan, studi kita secara kasar, secara besar itu dibagi dua macam kan ya. Kita baginya biblical teologi sama systematical teologi ya. Biblical teologi ya membahas Alkitabnya sendiri, apa yang Alkitab katakan, kita langsung masuk ke dalam perjanjian lama, perjanjian baru, masuk ke dalam teksnya, bahkan mungkin sampai arkeologi ya. Arkeologi itu semua jatuh di dalam biblical studies gitu. Kita nggak akan bahas pneumatologi dari biblical, karena kalau kita mau mengenal pneumatologi dari biblical ya, kita tuh bisa ikut speak ya. Kita bisa beli bukunya Patong ya. Kita tahu sekarang speak Roh Kudus itu semua tuh biblical gitu. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang Roh Kudus ya, itu bukan cara kita pada PA seri hari ini. PA seri kita itu akan pakai sistematika historical. Unggulnya sistem ini dua-duanya bukan berarti ini lebih baik, ini lebih buruk enggak ya. Itu semua ada beda bagiannya. Tapi bagusnya atau enggak keunggulannya kita bahas sistematik historical, kita tuh bisa melihat progres dari perkembangannya doktrin ini gitu. Ya. Doktrin Roh Kudus itu sangat-sangat luas ya. Seluruh Alkitab dari awalnya pun kan kita sudah tahu ya, ada roh yang melayang di atas air kan. Jadi dari halaman pertama Alkitab pun itu sudah ada bahas tentang roh gitu. Sampai nanti ke perjanjian baru juga ada tentang roh. Jadi doktrin Roh Kudus itu begitu luas. Dan secara doktrin Roh Kudus itu nggak sepenuhnya akan ditekankan ya, atau nggak akan dikembangkan secara penuh, secara tuntas di setiap zaman gitu. Jadi bagusnya kita membahas atau nggak kita belajar secara sistematik, yaitu kita bisa lihat perkembangannya ya. Doktrin Roh Kudus yang kita pegang saat ini di abad 21 ya, itu tuh mulainya tuh dari mana? Apa yang ditekankan dari gereja mula-mula ya, sampai ke abad pertengahan ya. Apa yang mereka tekankan di sini
sampai nanti abad pertengahan akhir, sampai nanti reformasi, puritanisme, modern, liberal, abad 20, sama sampai nanti abad 21, kita tuh akan bisa melihat ada pergeseran gitu. Ada pergeseran yang ditekankan oleh dunia kekristenan ya, di saat-saat tertentu, dan kita bisa lihat kenapa ada progres ini ya. Kenapa bisa ada sampai sistem doktrin Roh Kudus yang kita tekankan, yang kita kenal pada hari ini tuh perubahannya itu dari mana? Kenapa dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu ya. Dan kita tahu perkembangan teologi setiap itu sangat reactionary gitu. Jadi bereaksi ya. Mungkin di zaman A ya, yang ditekankan adalah poin 1 gitu. Padahal doktrin Roh Kudus ada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Tapi yang sangat ditekankan, yang sangat diperlukan ya, yang kita akan lihat adalah poin 1 gitu. Nanti ke zaman berikutnya, ya, zaman berikutnya akan lihat kok bahas ini terus ya. Doktrin Roh Kudus tuh masih ada yang ini gitu loh. Kenapa kamu nggak bahas? Makanya zaman kedua, zaman berikutnya mereka akan tekankan doktrin Roh Kudus bagian yang kedua. Ya, kedua gitu. Dan mungkin yang kedua sini ya reaksinya terlalu besar, mereka tuh masuknya terlalu dalam atau enggak udah terlalu ekstrim. Nanti generasi berikutnya mereka akan lihat, loh ini nggak benar gitu loh. Kamu udah menganggap bagian aspek doktrin ini udah terlalu ekstrim, nggak bisa begini ya. Jadi sekarang coba kita balik lagi ke satu, atau enggak mungkin ada jalan yang lain, itu jalan ketiga gitu ya. Nah, jadi inilah keunggulan dari kita membahas sistematik historical. Kita bisa lihat semua progresnya. Dan ini sangat menguntungkan kita, karena kita tuh akan melihat ya, ada banyak hal yang sebetulnya kita lakukan pada hari ini yang salah. Sebetulnya itu udah disangkali atau sudah dilewati di dalam perjalanan sejarah gitu. Cuman gara-gara kita nggak membahas sistematik historical, ya, kita nggak melihat pergeserannya doktrin Roh Kudus, ya. Hari ini kita lihat banyak hal yang sebelumnya udah dibuang, udah ditolak, hari ini tuh dihidupin lagi, ya, dibangkitkan lagi. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa kita langsung hindarkan kalau kita bisa mengerti doktrin ini secara sistematik historical. Kalau kita mengerti pergeseran penekanan atas doktrin ini, misalnya kayak bahasa roh ya, atau enggak radikal karismatik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat ya, ketika nanti kita lebih mendalami lagi ya. Itu radikal karismatik ya. Itu bukan satu hal yang baru ya. Itu bukan satu hal yang, itu udah pernah terjadi di dalam sejarah gereja ya. It's not a new thing ya. Pentakosta yang sangat atau enggak puritanisme yang sangat menekankan eksegese alegorikal ya. Segala ayat itu ditafsir secara alegoris gitu. Misalnya alegoris misalnya apa ya? Benang merah yang diturunkan dari jendelanya siapa tuh pelacur di Yeriko, siapa namanya, tiba-tiba saya main blog, pelacur di Yeriko, Rahab gitu. Rahab kan ada tanda kan, dia turunkan benderanya atau enggak benang merah. Nah, jadi kalau orang yang menafsir Alkitab secara alegoris, mereka akan bilang, oh benang merah ini menunjukkan keselamatan darah Yesus Kristus selanjutnya gitu. Nah ini typical allegorical exegesis ya. Tapi sekali lagi kita bukan terima, tapi allegorical exegesis yang dilakukan oleh orang Puritan ya, itu sebetulnya juga udah dilakukan di gereja mula-mula misalnya ya. Dan itu juga mungkin sudah dibuang gitu. Jadi ada benefit yang sangat besar ya, ketika kita bisa melihat seluruh progres dari perkembangan doktrin itu ya. Itu kenapa sekali lagi kita pada PA kali ini ya, kita akan masuk dari cara sistematik historical. Dan malam ini kita akan masuk pertama-tama dari zamannya reformasi. Reformasi pun saya akan mungkin bagi 2 pertemuan, karena hari ini kita akan lebih fokus kepada Luther. Luther di dalam hal ini banyak kontribusinya. Ada pemikiran yang sangat penting yang kita harus pelajari ya. Kita akan masuk ke dalam Luther. Khususnya Luther ya. Luther. Oke.
dari gereja mula-mula sampai zaman gitu. Jadi dari zamannya Polikarpus ya. Ini abad pertama gitu. Abad pertama Polikarpus. Ini muridnya Rasul ya. Ini kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat, ini muridnya Yohanes gitu. Yohanes ya. Jadi ini zamannya setelah Paulus, Petrus, Rasul itu meninggal gitu. Kalau kita lihat di zaman pertama, ya, doktrin Roh Kudus penekanannya ada di mana? Yaitu di inspirasi gitu. Ya. Yang ditekankan oleh gereja mula-mula tentang pneumatologi adalah Roh Kudus sebagai agen inspirasi untuk menulis Alkitab gitu. Itu yang ditekankan di dalam diskusi mereka, di dalam buku-buku mereka. Jadi dari gereja awal, dari gereja mula-mula pun orang-orang Kristen sudah berkata bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Surat-surat yang beredar di gereja-gereja itu firman Tuhan. Tapi kenapa kita bisa bilang itu adalah firman Tuhan, bukan firman manusia? Itu kan firman yang ditulis oleh manusia kan ya. Itu kan kita nggak percaya sama dengan orang-orang Islam di mana kitab mereka itu langsung diwahyukan secara direct, langsung turun ke tangan manusia, bukan kayak gitu kan? Kita percaya bahwa manusia itu ditulis melalui firman Tuhan ditulis melalui agen manusia. Jadi bagaimana gereja mula-mula kekristenan awal mereka bisa mengakui bahwa firman Tuhan adalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, yaitu dari pneumatologi, dari doktrin Roh Kudus. Ya. Roh Kudus lah yang menginspirasikan Musa, ya, menginspirasikan penulis-penulis perjanjian lama untuk menulis PL. Roh Kudus yang sama, yang juga menginspirasikan ya, nabi-nabi di saat itu, ya, orang-orang Kristen di saat itu, Paulus untuk juga menulis PB. Ya. Jadi pembahasan Roh Kudus di gereja mula-mula itu terkait dengan masalah inspirasi. Ya, inspirasi. Dari abad kedua sampai abad pertengahan, jadi abad kedua sampai abad 10 gitu ya. Kita tahu di dalam seluruh gereja, mau nanti gereja pecah dari gereja timur sama gereja barat, tapi seluruh gereja itu fokus utamanya, ini makan waktu cukup panjang, kepada Tritunggal dan juga pribadi. Tritunggal dan pribadi. Ini mereka kita tahu Nisea lah, Kalkedon lah, itu semua terjadi dari abad 2 sampai nanti abad pertengahan, abad 10. Semua tentang Tritunggal, Trinity, dan juga pribadi. Pribadi siapa? Yaitu tentang pribadinya Yesus gitu. Bagaimana kita menjelaskan Yesus adalah Tuhan dan manusia? Ya, bagaimana kita mengerti apakah Alkitab itu sungguh-sungguh menyatakan tentang Tritunggal gitu. Ya, jadi seluruh konsili gereja itu semua sibuk tentang hal ini gitu. Nah, dengan ini di zaman ini Roh Kudus itu juga sangat terkait dengan pribadi. Mereka tuh ketika membahas doktrin Roh Kudus, ya, mereka tuh sedang mau coba membuktikan, menyatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus itu berpribadi. Roh Kudus ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Roh Kudus itu Tuhan. Ya. Mereka tuh sangat menekankan bagian hal itu. Kenapa? Karena di saat itu pun ada ajaran-ajaran dari Helenistik, dari Greka, dari Yunani yang coba mengajarkan bahwa di dalam filsafat Yunani kan yaitu ruah, ya, spirit ya, ruah. Itu dimengerti sebagai tenaga. Itu dimengerti sebagai satu force, satu kuasa. Ya. Dan ini mempengaruhi orang-orang Kristen Stoik selanjutnya. Gitu. Jadi orang-orang Kristen Stoik mereka juga nggak mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus adalah kuasa. Itulah kenapa di dalam zaman ini sekali lagi yang ditekankan dalam pneumatologi, dalam doktrin Roh Kudus adalah kepribadian, keesahan, ketuhanan Roh Kudus dan juga kepribadian Dia. Dan ketika kita masuk dari abad 10 ya sampai reformasi, itu abad 15 ya, dari reformasi. Kita tahu di dalam Middle Ages ini, abad pertengahan, sangat berkembang yang namanya mystical spiritualitas ya, spiritualitas mistik gitu. Orang-orang seperti Saint Jerome, orang-orang yang tinggal di padang gurun, biara-biara yang meninggalkan dunia dan seterusnya. Itu
dosa, yang sangat menekankan pengudusan, purifikasi, ya, yang mau dekat dengan Tuhan, ya, mengabaikan dan menyangkali dunia. Ini satu tema yang sangat satu pengajaran ya, yang sangat pervasive, sangat luas di abad pertengahan sampai abad 15. Intinya di zaman ini, Roh Kudus, penekanan doktrin Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam pengudusan, sanctification. Holy Spirit as an agent of sanctification. Roh Kudus itu menguduskan kita, menyucikan kita. Itu tema utamanya. Ya, tema utamanya. Itulah kenapa ya, nggak heran ya. Di zamannya Luther, kita bisa lihat doktrin Roh Kudus ya, itu sangat terkait yang kepada orang-orang yang kita sebut sebagai saints. Ya. Di zamannya Luther, ya, Roh Kudus itu sangat berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan dunia, ya, yang asketik, ya, yang tinggal di biara, orang-orang yang kita bilang saleh itu, ya, orang-orang super lah, orang-orang super gitu. Karena emang penekanannya itu di sana. Jadi Roh Kudus itu dimiliki dan bisa dinikmati oleh siapa? Oleh orang-orang yang ya hamba Tuhan full time itulah. Mereka yang tinggal, mereka yang di gereja, ya, mereka yang di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkaitan, yang sangat berelasi dengan Roh Kudus. Tapi kita enggak gitu. Kita enggak. Jangan lupa kan ya. Salah satu hal yang sangat salah satu doktrin yang sangat hidup di zamannya Luther yaitu dualisme, perbedaan antara sakral dan sekular gitu. Ini semua berkaitan, semua berkaitan gitu. Semua yang di dalam gereja, ya, itu semua sakral gitu. Semua yang di luar gereja, itu semua sekular. Ya, hamba Tuhan itu sangat kudus pekerjaannya. Hamba Tuhan kalau kerja pasti nanti masuk ke surganya. Tapi kalau pengusaha di zamannya Luther, di zamannya Roman Katolik, pengusaha itu di dalam level yang terendah gitu. Itu sekular punya sekular. Ya, itu sangat nggak dipandang. Jadi di zamannya Luther, sekali lagi ya, Roh Kudus itu berada di sini gitu. Berada dengan orang-orang demikian, ya, orang-orang demikian. Dan kontribusi Luther di konteks seperti ini itu ada beberapa ya, ada beberapa. Tapi saya akan satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling lebih ringan dulu. Pertama-tama Luther ya, dari sisi doktrin Roh Kudus sama dengan Aquinas, sama dengan Agustinus, sama dengan para bapak-bapak gereja sebelumnya. Luther itu mengakui juga sama ya, Trinitas, kepribadian, ketuhanan Roh Kudus, itu semua dia lanjutkan lagi gitu. Di dalam katekismusnya Luther juga bilang bahwa Roh Kudus adalah gift, Roh Kudus adalah anugerah, ya, kita nggak bisa bekerja untuk memperoleh, itu diberikan kepada kita. Roh Kudus itu memperbarui kita, Roh Kudus itu melahirbarukan kita, Roh Kudus itu menguduskan kita. Ini juga diajarkan oleh Luther. Tapi di dalam masalah pengudusan, sanctification, mungkin bilang jangan sanctification itu lebih mirip ke istilahnya Calvin gitu. Masalah purifikasi. Luther ada sedikit berbeda ya dengan kawan-kawan yang sebelumnya, yaitu dalam purification Luther itu menekankan satu hal yang namanya inner conflict itu. Jadi untuk Luther sangat penting untuk kita sadari bahwa kalau kita bilang kita disucikan oleh Roh Kudus, ya, kita orang-orang yang disucikan oleh Roh Kudus akan mengalami yang namanya konflik internal, ya, konflik internal. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita itu belajar untuk tidak bersandar kepada diri kita, ya, untuk kita melepaskan atau dibebaskan dari dosa-dosa kita. Ya, ini harus terjadi kepada setiap orang yang bilang bahwa dirinya itu disucikan oleh Roh Kudus. Ya. Bedanya untuk Luther, ya, dia tuh ketika ini terjadi, ini bukan cuma untuk Luther ini bukan hanya kita galau, kita lagi bad mood, kita lagi kayak dalamnya kita lagi
kita lagi ada pergumulan, bukan cuma sekedar konflik-konflik yang simple seperti itu. Tapi kalau dari kalimatnya Luther, ya, inner conflict yang terjadi di dalam kita, ya, itu seperti serangan gitu. Itu benar-benar sengsara. Bahkan kalau kita dari kalimat aslinya, ya, kita bisa bilang bahwa yang namanya inner conflictnya Luther itu juga bisa diterjemahkan sebagai serangan setan. Serangan setan akan terjadi kepada kamu. Kamu akan mengalami serangan setan yang luar biasa supaya kamu itu akan disucikan. Ya, ini ajaran Luther. Dan Luther pastinya ya mendasarkan ajaran ini ya, dari cerita baptisnya Yesus ya. Kita masih ingat di dalam Matius kan ya, ketika setelah Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, Alkitab dengan jelas-jelas mencatat bahwa Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kalimatnya itu jelas banget. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi untuk Luther, berdasarkan pengalaman Yesus sendiri dalam Alkitab, semua orang yang disucikan juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan dibawa oleh Roh untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Kita akan menerima serangan iblis. Bagian ini, ini satu bagian yang sungguh-sungguh kita bisa sebut sebagai purification. Inilah caranya kamu itu disucikan. Jadi kalau Luther hari ini kita lihat kita ya, kalau kita bilang, Luther masih hidup, kita bersama Luther, saya sedang bergumul, saya sedang susah, hati nurani saya diserang, saya sedang ada konflik dan ini itu, ya kenapa ada serangan, saya nggak tahu mau gimana. Ya, Luther akan bilang, ya ini pengudusan, kamu jangan heran. Emang kamu dipanggil, kamu dikuduskan oleh cara ini. Karena Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa melepaskan dosa kamu dan belajar untuk bersandar kepada Tuhan saja. Jadi ini salah satu hal yang unik dalam pengudusan, konsep pengudusannya Luther. Tapi secara overall kita bisa lihat doktrin Roh Kudusnya Luther yang ditekankan oleh dia. Secara general itu mirip-mirip lah ya dengan yang sebelumnya, ya, pengudusan, regenerasi, pribadi, Tritunggal. Nah, kontribusi Luther itu di mana? Kontribusi Luther yang sangat-sangat besar, yaitu di dalam konsep ini, priesthood of all believers. Priesthood of all believers. Konsep di mana bahwa semua orang adalah imam gitu ya. Semua orang adalah imam. Di dalam konteks Luther yang tadi kita sudah lihat, di mana hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang saleh, hanya ketika di dalam konteks itu di mana hanya mereka yang bisa menikmati Roh Kudus, yang bisa memiliki dan mengalami Roh Kudus, ya. Sekarang Luther di zaman reformasi mengatakan enggak. Roh Kudus itu bukan hanya dimonopoli atau dimiliki atau dialami oleh sekelompok orang elit itu. Roh Kudus bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di padang gurun yang kelihatannya itu meninggalkan dunia, bukan. Tapi kitab Ibrani bilang bahwa kita semua, kita adalah bangsa imamat gitu. Kita semua adalah imam. Ini artinya apa? Ini artinya bukan hanya mereka, tetapi kita, semua orang itu memiliki Roh Kudus. Semua orang bisa menikmati Roh Kudus. Untuk kita hari ini satu hal yang kita take it for granted kan. Kita percaya semua orang itu memiliki Roh Kudus, ya. Kita percaya pimpinan Roh Kudus bagi kita masing-masing seterusnya. Tapi penekanan ini itu mulai dari mana? Penekanan ini itu mulai dari Luther. Di dalam konteks di mana hanya Roh Kudus yang dimiliki oleh orang-orang yang ya elit, orang-orang yang saleh. Sekarang Luther bilang enggak. Roh Kudus ya dimiliki oleh kita semua. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Dan kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dengan konsep priesthood of all believers, ketika Luther bilang kalian semua adalah imam, kalian semua memiliki Roh Kudus. Di saat yang sama, Luther itu langsung menghancurkan yang namanya dualisme sakral dan sekular. Ini langsung dihancurkan.
dengan satu doktrin Roh Kudus ini. Dengan ini, dia bukan saja menghancurkan dualisme sakral sekular, dia juga langsung menghancurkan biara. Ya. Dari reformasi, sejak reformasi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu monastisisme, itu namanya biara, itu semua tuh hilang, gitu. Gak ada. Kenapa biara hilang? Karena kita sekarang nggak perlu ke biara untuk menikmati Roh Kudus. Kita bisa menikmati Roh Kudus, kita bisa memiliki Roh Kudus dari rumah kita sendiri, dari kota kita sendiri. Ya, udah nggak perlu lagi namanya biara itu semua langsung dihancurkan. Dan bukan cuma itu, yang dihancurkan oleh Luther dari priesthood of all believers, juga termasuk otoritas paus. Karena di zamannya Luther, kan paus yang menentukan, ya, menafsir, mendefinisikan apa itu Alkitab itu. Hanya orang-orang gereja yang di dalam gereja Roma Katolik, mereka yang bisa menafsir, mengerti yang namanya Alkitab. Tapi ketika Luther bilang, no, tunggu dulu. Kalau semua orang memiliki Roh Kudus, kalau semua orang ada Roh Kudus, kita semua dicurahkan Roh Kudus. Ini artinya bukan hanya kamu yang bisa mengerti Alkitab. Ini artinya semua orang bisa mengerti Alkitab. Bukan hanya kamu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk mengerti dan menafsir Alkitab, tapi sekarang semua orang juga memiliki roh yang sama, roh yang satu, roh hikmat yang sama untuk mengerti, menafsir Alkitab. Dengan satu doktrin, Luther itu langsung coba menghancurkan otoritas paus, gitu. Papal authority, ya. Papal authority. Jadi bukan cuma hal itu, ya, yang dihancurkan oleh Luther, tapi di saat yang sama, ketika dia menekankan bahwa semua orang adalah imam, ini juga menghapuskan ruang bagi orang-orang awam, ya, orang-orang awam untuk jangan lagi hidup begitu saja, gitu. Jangan lagi hidup dalam dosa kalian. Jangan lagi mencari alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Tapi sekarang karena kamu memiliki Roh Kudus, kamu tuh mampu untuk bisa hidup benar di hadapan Dia, gitu. Ya. Jadi kita kan sering kali, ya, di dalam dualisme sakral sekular kan, kita mengertinya dari sudut pandang dari pihaknya gereja, gitu. Ya. Dari pihaknya gereja, oh ya, gereja itu kudus, kalian itu semua hinalah, kalian itu semua nggak berarti, gitu. Kalian itu semua harus taat kepada yang kudus, gitu. Kalian harus taat kepada gereja, gitu. Tapi dari pihaknya orang Kristen awam, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita sering nggak sadar, orang Kristen awam itu juga sangat setuju dengan hal ini, gitu. Mereka itu juga sangat setuju ada perbedaan antara sakral dan sekular. Kenapa? Karena ini membiarkan mereka untuk terus hidup di dalam dosa. Ini memberikan mereka alasan untuk tidak bertobat, gitu. Adanya pembedaan sakral dan sekular. Ketika orang-orang di luar gereja mereka melakukan dosa, mereka berzina, mereka berusaha, mereka lagi melakukan usaha mereka nggak jujur, mereka bisa bilang, oh ya, kami kan sekular, ya, kami kan najis, gitulah. Ya, kalau kamu mau yang kudus, ya, kalau kamu mau yang pahlawan iman, ya kamu masuk ke gereja, masuk ke biara, ya. Itu bagiannya mereka, itu porsinya mereka, itu bukan porsinya kita. Ya, porsinya kita ya sekular lah, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, yang menikmati sistem ini itu bukan cuma gereja, tetapi juga orang awam. Orang-orang awam, orang-orang Kristen yang nggak mau mengikut Tuhan, yang nggak mau bertobat, mereka ya memanipulasi hal ini. Udahlah, nggak usah. Ya kalau kamu lihat aja, kalau kamu mau lihat contoh hidup yang kudus, saya ngakui itu orang hebat, ya. Saya itu orang najis. Ya. Jadi jangan terlalu seneng, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat orang bilang, oh saya itu orang berdosa, saya itu najis, dan itu juga bisa dipakai sebagai alasan bagi mereka untuk tidak melakukan kehendak Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi balik ke Luther, ya. Luther sekarang juga menutup ruang bagi orang-orang Kristen, ya, untuk mencari alasan untuk tidak hidup Tuhan. Dan ini menjadi dasarnya, ya. Ini menjadi dasar slogan ini loh, kita tahu ya, slogan di dalam Reform kan. Itu slogan namanya Coram Deo, gitu. Ya. Hidup di hadapan Tuhan, Coram Deo. Kita kan seringkali diajarkan di dalam gereja kan, ya, bahwa semua orang harus hidup di hadapan Tuhan. Semua orang harus mempersembahkan segala hal yang mereka miliki, pekerjaannya kepada Tuhan, ya. Coram Deo, living before God, ya. Ini Coram Deo, dasarnya itu dari mana, ya? Dasarnya itu dari mana? Ya, dia dari Luther, gitu.
dari doktrin Roh Kudus ini bahwa kita semua memiliki Roh Kudus. Kalau kita semua adalah imam, kalau kita semua memiliki Roh Kudus, itu artinya bukan hanya paus atau bishop ya yang bisa melakukan persembahan bagi Tuhan. Tapi sekarang kita semua di dalam bidang kita masing-masing, kita semua tuh bisa sekarang juga bisa mempersembahkan pekerjaan kita, hidup kita bagi Tuhan. Masalah persembahan sekarang bukan cuma masalah di dalam gereja, tapi sekarang masalah seluruh hidup kita, ya, seluruh hidup kita. Dan ini sekali lagi, ini semua dampak-dampak dari penekanan Luther tentang priesthood of all believers. Jadi sampai di sini kita bisa lihat, oh ya, dampaknya tuh bagus kan ya, itu semua positif ya. Oh, semua orang Kristen hidup di hadapan Tuhan, semua orang Kristen tuh nggak usah merasa minder, ya, nggak usah merasa diri kudus, tapi bisa terus dikuatkan, bisa terus sungguh-sungguh belajar bersandar kepada Roh Kudus, dan seterusnya. Tetapi kita juga harus lihat, dan kita harus sadar bahwa, kayak Pak Tong sering bilang ya, segala sesuatu tuh ada side effect, gitu. Ada side effect. Side effect. Ini bagusnya dan ini benefitnya ya buat kita kalau kita membaca sistematik, kalau kita belajar sistematik teologi ya, kita tuh bisa melihat efek-efek samping yang terjadi gitu. Jadi ketika Luther menekankan konsep priesthood of all believers, dalam satu sisi ya betul, dia melawan semua pengajaran-pengajaran yang salah yang diadopsi di dalam kekristenan di saat itu. Itu betul, itu sangat baik. Tetapi efek sampingnya adalah dia juga menimbulkan radikalisme. Radikalisme. Jadi di dalam sisi ini ya, misalnya ya, di zaman Luther, ya, Roh Kudus itu hanya dimiliki sama gereja Roma Katolik. Ini ekstrimnya gitu, ya. Hanya mereka yang memiliki Roh Kudus, ya. Seluruh dunia itu nggak ada gitu. Ini ekstrim kiri. Sorry, ini ekstrim, harusnya salah ya. Left wing sama right wing. Ini orang radikal yang Luther sebut sebagai entusias gitu. Entusias. Ini juga orang-orang Protestan ya. Ini bukan orang-orang agama lain, tapi ini orang Protestan yang ikut gerakan reformasi. Ya. Di dalam sisi yang lain ini ada Roma Katolik ya, dengan semua kesalahannya di satu. Jadi di zamannya Luther, dengan penekanan Luther atas konsep ini, ya, ada orang-orang yang juga mengikuti gerakannya reformasi, yang mereka juga mendengar dan mereka juga menerima ajarannya Luther. Dan kita bisa secara simpel bilang bahwa orang-orang radikal yang muncul di saatnya reformasi, orang-orang entusias ini, mereka adalah orang-orang yang secara simpel kita bisa bilang mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka mau berdasarkan Roh Kudus gitu. Ya. Jadi mereka tuh akan mengatakan bahwa mereka tuh mengandalkan, mereka tuh ada Roh Kudus, mereka bersandar kepada Roh Kudus, tapi mereka menamakan Roh Kudus untuk melakukan apa yang mereka sebetulnya mau gitu. Jadi orang-orang entusias, orang-orang radikal ya, mereka kan mendengar Luther, oh ya, priesthood of all believers, saya juga ada Roh Kudus, saya juga ada imam, oke. Ya. Mereka ikut gerakan yang Luther, mereka itu juga melawan kepada Roma Katolik, ya, mereka melawan otoritas paus, mereka itu menantang misa, mereka tuh menghancurkan semua gambar liturgi, semua yang ada bau-baunya Roma Katolik, semua mereka nantang, semua dihancurkan, semua ditolak gitu. Tapi selebih dari itu ya, mereka tuh masuk ke dalam ekstrim, ya, Mereka berkata bahwa mereka percaya pemimpinnya namanya Thomas Munzer ya. Thomas, kita boleh cek, Munzer ya. Ini radikal ya, radikal. Sekali lagi, mereka radikal berdasarkan konsep ini, bukan konsep-konsep yang asing itu, tapi konsepnya Luther.
Jadi Thomas Munzer, dia bahkan berkata, em, seorang pengkhotbah harus mendapatkan wahyu dari Tuhan, wahyu khusus, baru dia boleh berkhotbah. Ya, itu oleh Thomas Munzer. Di dalam orang-orang entusias, di dalam kalangan mereka yang radikal ini, ya, yang percaya mereka ada Roh Kudus, ya, mereka adalah imam, ya, mereka percaya bahwa wahyu yang datang dari surga, wahyu khusus itu jauh lebih besar jauh lebih tinggi daripada Alkitab. Gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi. Ya betul, Luther menekankan kita semua sekarang memiliki Roh Kudus. Tapi mereka tuh masuk ke ekstrim. Yang mereka lakukan sebetulnya mereka seolah-olah sedang bilang, oke, kalau saya memiliki Roh Kudus, berarti sekarang saya ada kemampuan itu dong untuk mengerti, untuk menentukan. Ya. Roh Kudus kan Tuhan, Tuhan kan yang paling tinggi. Ya. Jadi ya mereka akhirnya mereka menamakan segala sesuatu yang mereka perbuat, semua tindakan mereka perbuat atas nama Roh Kudus. Ya, mereka revolusi, mereka menghancurkan, mereka dengan ajaran-ajaran mereka berdasarkan segala hal itu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Karena mereka bilang, saya kan imam. Ya, imam bukan cuma kamu. Imam itu bukan, saya juga imam. Saya mengerti, saya ada Roh Kudus. Ya, jadi kamu jangan, ya ini Roh Kudus. Mereka bahkan akhirnya mengkritik Luther juga. Ya, Luther yang masih pegang Alkitab. Oh, saya Roh Kudus. Alkitab itu apa? Alkitab itu ditulis oleh manusia. Saya ada Roh Kudus, saya ada wahyu yang khusus dari Roh Kudus, saya terima visi dari Roh Kudus. Ya. Ini Roh Tuhan, ini yang paling tinggi. Ya, mana bisa kamu lawan gitu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebetulnya kan nggak asing kan dengan hal ini. Kita nggak asing kan? Orang-orang yang mementingkan visi, wahyu khusus, ya suara Roh Kudus itu lebih penting daripada Alkitab. Itu juga sama yang terjadi pada orang-orang radikal karismatik kan hari-hari ini kan ya. Orang-orang radikal karismatik juga menekankan hal yang sama kan ya. Yang penting Roh Kudus, pengalaman Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, ya, bahasa Roh Kudus. Ini semua segala hal ini yang dilakukan oleh karismatik radikal. Sekali lagi, itu old stuff. Itu barang-barang tua gitu, ya. Udah dibuang langsung diangkut lagi gitu loh. Sampah yang udah kita buang, ya, udah kita kubur, digali keluar lagi. Itu kayak kita udah muntah, so kita makan lagi muntahnya gitu. Ini udah pernah terjadi di zamannya Luther dengan orang-orang radikal entusias yang menamakan segala sesuatu yang mereka perbuat ya dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi yang menariknya adalah mereka berdasarkan semua yang mereka lakukan ya dengan konsepnya Luther sendiri, dengan kepercayaan bahwa sekarang mereka juga memiliki Roh Kudus, mereka juga adalah imam. Ya. Jadi kita di sini bisa belajar satu hal yang sangat penting. Satu doktrin yang betul. Doktrin Luther itu betul. Satu doktrin yang sama. Itu bisa dipakai untuk membangun. Ya. Bisa juga dipakai untuk merusak. Jangan kita pikir, oh saya udah tahu doktrin. Ya. Doktrin itu pasti memang tunggu dulu gitu. Doktrin itu seperti pedang dua sisi. Ya. Itu bisa menolong kita atau bisa menyakiti kita juga gitu. Ini yang sangat-sangat ironis yang terjadi di zamannya reformasi. Satu pengajaran yang sama bisa membebaskan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau saya belajar teologi, saya lihat bagaimana kekristenan orang Kristen itu bereaksi terhadap teologi, terhadap doktrin. Saya tuh langsung sangat rendah hati gitu. Saya juga nggak terlalu berani gitu. Jadi, jangan kira kita udah ada doktrin, kita udah pintar, kita bisa menafsir segala hal, tunggu dulu, nggak tentu gitu. Itu doktrin kalau diaplikasikan, dimengerti secara salah, itu bisa sangat-sangat fatal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang entusias ini, mereka di saat itu juga adalah orang-orang yang pengaruhnya itu lumayan besar gitu. Ketika mereka pergi demo, ya, ketika mereka pergi menghancurkan gedung-gedung, gereja-gereja, yang ikut mereka sekali ikut tuh bisa 8.000 orang. Jadi mereka bukan kelompok yang nggak ada pengaruhnya, mereka adalah kelompok yang berpengaruh. Ya. Bahkan Luther sendiri bilang bahwa kesakitan atau enggak damage, kerusakan
yang ditimbulkan atau enggak yang dilakukan oleh orang-orang Protestan itu buat Luther itu jauh lebih menyakitkan daripada Roma Katolik itu. Ya. Dengan kata lain, di zamannya Luther, khususnya ketika Luther sudah tua, ya, musuh terbesar Luther itu bukan Roma Katolik. Musuh terbesarnya Luther untuk Luther sendiri itu orang Protestan. Orang Protestan yang salah menggunakan konsep dia, pemikiran dia. Ya. Sekali lagi ya, ketika kita belajar pneumatologi, khususnya ketika kita belajar priesthood of all believers ini, kita kan mengakui, ini kan Ibrani gitu, ini kan Alkitab itu, kita pasti semua orang ada Roh Kudus. Tetapi ketika kita percaya bahwa semua orang adalah imam, semua orang adalah Roh Kudus, jangan kita memakainya atau menghidupinya sampai kita semua orang itu merasa dirinya tuh benar di mata Tuhan. Sekali lagi ya, jangan sampai kita bilang bahwa saya ada Roh Kudus, ya, saya adalah imam, ya, dan kita melakukan apapun yang kita mau, ya, apapun yang kita mau dengan atas nama Roh Kudus gitu. Ya. Kita nggak mau balik lagi ya ke zamannya hakim-hakim atau kita hakim-hakim kan diulang-ulang terus kan ya, bahwa setiap orang di saat itu ya, semua orang itu melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri ya, apa yang benar di mata mereka sendiri. Orang-orang entusias juga melakukan itu ya, tapi mereka melakukan itu dengan dasar Roh Kudus, dengan dasar pneumatologi, dengan dasar bahwa kita semua adalah imam. Jadi untuk mengakhiri kita pada malam ini, saya mau kasih sedikit aplikasi saja ya, aplikasi tentang konsepnya Luther di sini, yaitu pertama-tama tentang denominasi itu. Kita tahu di dalam Protestan kan kita itu banyak denominasi gitu. Ya. Kenapa adanya denominasi? Itu sebetulnya sangat terkait juga dengan konsepnya Luther gitu. Bahwa kita semua adalah imam. Ya. Karena semua orang anggap diri kita adalah imam. Ya. Itulah kenapa ada muncul denominasi yang berbeda gitu. Karena setiap denominasi kan anggap dirinya tuh yang paling benar kan ya. Denominasi mana yang bilang, oh saya nggak benar ya, kamu lebih benar daripada saya gitu. Nggak ada gitu. Adanya denominasi menunjukkan bahwa ya setiap denominasi ada merasa dirinya tuh benar gitu. Dan ini salah satu kritik dari Roma Katolik di saat itu. Ya. Roma Katolik itu kritik Luther. Kamu bilang priesthood of all believers. Kamu bilang semua orang adalah imam. Ya kamu akan lihat nanti. Ya. Semua orang akan merasa bahwa dirinya itu paling betul dan dalam derajat tertentu. Apa yang dikatakan kritik Roma Katolik itu sungguh terjadi gitu. Kita di dalam Protestanisme, kita semua denominasi menganggap diri kita itu paling benar. Diri kita adalah imam besar. Ya. Tapi sekali lagi, ini aplikasi yang salah gitu. Ini aplikasi yang salah. Denominasi itu nggak bisa kita mengerti sebagai ya kamu tuh kurang benar, saya paling benar, atau kamu benarnya cuma seberapa persen, kami itu yang paling sempurna, bukan gitu. Tapi denominasi yang sehat ya itu saya pernah mengajarkan ini juga kan ya. Kita harus mengerti denominasi dari konsep tubuh Kristus gitu. Ya. Setiap denominasi ya, itu bagian dari tubuh Kristus yang luas gitu. Ya. Kalau kita mengerti denominasi dengan cara kayak gini, ya, ada Metodis, ada Pentakosta, ada Reform, ada Reform, ada Injili, ada Revivalist, ada Baptis, ada Anglikan ya. Kita tuh harus mengerti denominasi dengan hal ini gitu. Karena denominasi sebetulnya itu satu hal yang indah ya. Itu satu hal yang indah itu. Indahnya tuh ketika kita sadar bahwa kita tuh semua tuh terbatas gitu. Ketika kita berbeda denominasi, itu sebetulnya bukan sedang mengakui bahwa denominasi ini tuh paling benar. Nggak akan mungkin salah, bukan. Ketika kita berbeda denominasi, itu sebetulnya harus menunjukkan bahwa kita itu terbatas. Kita tuh terbatas. Banyak hal yang kamu bisa lakukan, kami tuh belum bisa lakukan.
Ada doktrin-doktrin tertentu bahkan ya yang mereka tekankan. Kami tuh nggak tekankan. Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai denominasi, ya, seringkali doktrin atau teologi kita itu juga hanya sebagian saja gitu, nggak sempurna. Itulah kenapa saya tuh di Reform, karena di Reform tuh bukan hanya mengakui tradisi-tradisi confession, tapi semangat Reform ya itu apa? Itu sungguh-sungguh mau membalik kepada Alkitab. Semua denominasi sebetulnya harus membalik kepada Alkitab. Tapi yang kita harus sadar bahwa kita semua tuh manusia terbatas gitu. Yang kita bisa lakukan itu terbatas. Yang kita bisa tekankan di zaman ini, di negara ini, di daerah Harapan Indah pun itu terbatas. Ya, kita nggak bisa mengajar seluruhnya, kita nggak bisa melakukan seluruhnya. Ya, mungkin emang di dalam pimpinan Tuhan, ya, di dalam pimpinan Tuhan, tempat-tempat tertentu lebih membutuhkan denominasi itu penekanan teologi di saat itu. Misalnya saya kasih contoh ya. Mungkin ini cuma satu skenario ya, andai kata gitu. Di dalam satu kota atau dalam satu masyarakat di mana teologi, doktrin reform, confession itu udah sangat-sangat dipahami. Mereka sangat-sangat paham semua doktrin-doktrin, pengenalan itu sistematik teologi dan seterusnya. Mereka secara akademik, secara scholar mereka tuh udah sangat mapan. Apakah di tempat itu kita harus terus-menerus menyuarakan atau enggak meneguhkan denominasi reform dan ajaran reform? Ini sangat highly debatable, tapi menurut saya enggak kali ya. Mungkin di tempat-tempat yang udah sangat-sangat reform, ya, yang udah sangat-sangat paham tentang confession, konsili dan semuanya, ya. Mungkin mereka juga perlu dipengaruhi oleh orang-orang Puritan kan ya. Supaya mereka jangan cuma dingin di dalam akademik, tapi mereka bisa hangat di dalam doa mereka, dalam persekutuan, dalam pengudusan, ya, dalam pertobatan, ya. Tapi kalau udah mereka sudah reform, ya, akademiknya sudah kuat, pemikiran sudah kuat, apologetiknya sudah kuat, harus kita meneguhkan lagi tradisi reform. Oh, kamu harus ada apologetik kuat, kamu harus teologi kuat, kamu harus doktrin kuat. Mereka bilang, saya udah tahu gitu loh. Kami udah begitu. Justru mungkin di tempat-tempat seperti itu, kita perlu orang-orang Puritan kali ya. Kita harus belajar sama orang-orang Puritan yang berani berdoa, yang berani berlutut, yang berani bertobat, ya, yang berani meninggalkan dunia. Kita juga perlu itu. Jadi poin saya di mana? Poin saya adalah kita harus mengerti denominasi. Ya. Ketika kita imam, ini bukan satu pembenaran bagi kita sendiri untuk bilang untuk mengakui bahwa diri kita tuh paling benar, denominasi ini satu-satunya paling benar, yang lain itu semua nggak benar dan seterusnya. Itu aplikasi yang salah gitu. Ya. Tapi ketika kita mengakui bahwa diri saya adalah imam, kita juga mengakui bahwa mereka juga memiliki Roh Kudus. Bukan hanya kita yang memiliki Roh Kudus, mereka juga memiliki Roh Kudus. Dan kita jangan lupa apa? Alkitab itu juga diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kita nggak boleh lepas dari Alkitab. Ya. Itu aplikasi yang pertama ya. Yang kedua, ordo dalam gereja. Ya, ordo dalam gereja. Ya. Ketika kita mengakui bahwa setiap orang memiliki Roh Kudus, bukan berarti sekarang gereja udah lagi nggak ada Roh Kudus. Udah lagi nggak ada ordo gitu. Tetap gereja ada ordo. Ya. Ketika kita mengakui bahwa saya ada Roh Kudus, saya adalah imam, oh ya berarti kita hancurkan gereja gitu. Ngapain gereja? Ngapain ada ordo gereja? Ngapain ada bishop? Ngapain ada pendeta lagi? Nggak usah, karena kamu kan imam, saya juga imam, tapi enggak gitu. Karena ordo gereja itu tetap diakui dalam Perjanjian Baru. Itu ditetapkan oleh Paulus sendiri. Semua orang memiliki Roh Kudus, bukan berarti nggak ada orang yang secara khusus dipanggil full time. Ya. Yang dipanggil full time nggak lebih saleh, nggak lebih rohani, nggak lebih hebat daripada yang part time, itu betul. Tetapi tetap mereka dipanggil, dipilih secara full time untuk menjadi gembala, untuk menjadi penatua, untuk menegakkan ordo disiplin di dalam gereja. Itulah kenapa penatua, diaken itu semua itu urapan. Sebetulnya diaken dan penatua, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu jabatan seumur hidup.
Itu bukan sementara, oh ya saya 3 tahun diaken, atau saya pensiun dari dia. Itu bukan diaken. Diaken sama penatua itu jabatan resmi yang dicatat oleh Alkitab, itu jabatan gereja. Itu sakral, itu kudus gitu. Itu bukan main-main. Ya. Kamu, kalau kita ya, diurapi, kita didoakan menjadi diaken, diakones, atau penatua, itu panggilan Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Dan itu panggilan seumur hidup. Ya. Itu bukan kita bisa copot-copot punya, bukan. Karena Tuhan itu tegakkan ordo itu. Ya. Itu church order. Ya. Dan saya harap ya, di harapan indah Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun kita orangnya masih dikit ya. Tapi kita harus ada keinginan. Ini bukan kita mau sombong atau apa, tapi semua orang Kristen harus sungguh-sungguh mau ada keinginan untuk menghidupi status kita sebagai imam. Ini nanti hari Minggu saya akan lebih tekankan lagi ya. Saya hari Minggu tuh ada poin di dalam hal ini. Tapi penting bagi kita untuk kita tuh mau mengejar posisi diaken dan penatua. Paulus kan bilang, orang yang mau menjadi diaken, orang yang mau menjadi penatua, mereka tuh menginginkan hal yang baik. Paulus itu mendorong setiap jemaat ya, untuk mau lagi ambil peran leadership, ambil peran pemimpin. Orang yang mau menjadi diaken, orang yang mau menjadi penatua, itu mengejar hal yang baik. Silakan, langsung mengejar. Ya. Kita ada satu keinginan untuk mau dipakai Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kita pasif, oh saya nggak layak, ya saya nggak layak, saya di rumah aja, saya baca Alkitab aja, saya saat teduh saja ya, itu bagian orang lain lah, itu bukan bagian, itu sama sekali nggak cocok. Nggak cocok dengan Alkitab gitu. Kalau kita mau mempersembahkan diri kita, ya kita mau secara maksimal talenta kita mau mengembalikan kepada Tuhan, kita juga harus ada keinginan itu, harus ada ambisi itu, pengejaran itu untuk menjadi diaken dan penatua. Tapi balik ke poin ini, yang saya mau tekankan adalah ketika kita bilang kita semua adalah imam, kita semua adalah Roh Kudus, tetap ordo gereja itu ada gitu. Ya. Penatua, diakones, diaken, itu semua ordo gereja yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Bukan berarti sekarang kita tuh anarkis. Ya. Tradisi reform sama anarkisme ya. Itu sangat asing. Secara tradisi reform paling nggak bisa. Calvin masih bisa terima tirani. Untuk Calvin, tirani. Untuk Calvin, Hitler. Kalau Calvin masih hidup, dia akan bilang Hitler itu masih lebih baik daripada kondisi anarkis. Adanya Hitler sebagai pemimpin itu masih lebih baik daripada gak ada pemimpin sama sekali. Lebih baik daripada semua orang melakukan apa yang benar di mata mereka, seperti di kitab Hakim-Hakim. Itu kondisi pemerintahan yang paling rendah untuk Calvin. Jadi church order ya. Yang terakhir ini standar ya lah. Ini standar ya. Ketika kita bilang kita memiliki Roh Kudus, kita sungguh-sungguh terima Roh Kudus. Ya. Kita menerima pengajaran Luther. Kita nggak melepaskan diri kita dari Alkitab gitu. Alkitab tetap firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu adalah wahyu Tuhan sendiri. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya ada Roh Kudus, saya kemarin malam dengar Roh Kudus berbisik kepada saya, jadi saya mau khotbahkan hari ini kepada Anda semua pada hari ini. Ya. Roh Kudus kemarin bicara sama saya tentang persembahan gereja, jadi saya hari ini saya mau bicara tentang persembahan gereja, tentang uang. Kita nggak bisa kayak gitu. Ya. Karena wahyu Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, semua itu terikat dengan apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sendiri di dalam Alkitab. Dan kalau apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan itu berbeda dengan apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dalam Alkitab, itu dengan jelas, simple. Pasti bukan Alkitab yang salah, pasti kitanya yang salah. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa lihat ya, ini akan menjadi satu perjalanan yang cukup panjang. Tapi yang paling penting gitu. Jadi kita udah lewati halangan yang paling besar. Nanti ada Zwingli, ada Bullinger, ada Butcher, ada Calvin. Tapi itu bagian itu lebih minor. Nanti udah lewat reformasi, baru kita masuk ke John Owen, John Wesley. Itu mungkin ya tokoh-tokoh yang besar yang kita akan selidiki lagi. Ya, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat yang Kau sudah curahkan kepada kami, untuk kami bisa mempelajari bagian firman pada malam hari ini. Ketika kami melihat apa yang terjadi dalam sejarah Tuhan, ketika kami melihat pimpinan-Mu atas gereja-Mu,
Kiranya ini sungguh-sungguh menjadi guru kami, pelajaran bagi kami, untuk supaya kami tidak menyimpang, tetapi terus mau mendekati kebenaran-Mu, untuk mau terus menjalani kehendak-Mu dengan baik ya Tuhan. Teruslah memberkati PA seri yang baru ini, teruslah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, supaya kami semua bisa diperlengkapi di dalam doktrin Roh Kudus, untuk kami sungguh-sungguh bisa belajar, untuk kami bisa sungguh-sungguh diubah, untuk kami bisa bertobat ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.